Senang sekali hari ini saya bisa pertama kali loh, saya ini ke Tasikmalaya pertama kali nggak pernah. Makanan apa yang enak di Tasikmalaya? Hah? Apa? Hah? Dari tadi nggak ada yang pasti gitu ngomongnya. Kenapa begitu ragu-ragu gitu? Tadi saya diajak makan bakmi, katanya udah bakmi paling enak di sini katanya. Bakmi apa tadi Pak? Hah? Bakmi Luki katanya tadi udah paling saya udah ada bakmi Luki udah. Apalagi yang enak di Tasik apa lagi? Oh saya tahu di sini suka puasa, saya tahu. Anda terlalu rohani. Tanya makanan apa yang paling enak? Makananku ialah melakukan kehendak Tuhan yang mengutus aku. Haleluya. Apa yang enak? Ayo Tasik apa? Ini saya masih ada waktu malam ini sama besok nih. Hah? Mutiara. Apa? Rumah makan Mutiara. Itu apa tuh? Seafood. Beneran seafoodnya enak di sini. Yang enak apanya? Apanya coba? Kamu biasa pesan apa di sana? Hah? Enak semua. Biasa kalau enak semua itu berarti nggak ada yang enak masalahnya. Ya toh. Oh penting semua, nggak ada yang penting berarti sebenarnya. Apa yang paling enak, yang favorit apa? Hah? Udang enak. Begitu disebut gurame, udang pada lapar semua kan? Saya tahu ini jam-jam rawan gitu, jam 7 gitu. Ini jam buka puasa loh. Udah pada makan semua? Hah? Siapa yang sudah makan ngaku? Ayo. Karena semakin banyak yang lapar, saya akan semakin cepat nyampaikannya ya. Ingat Yesus mau mau banyak bicara sama murid-muridnya disuruh kasih makan dulu kan ya. Makanan jasmani dikasih dulu baru makanan rohani ya. Itu prinsip yang penting. Oke. Berapa banyak excited untuk malam hari ini ngalamin Tuhan lebih lagi? Amin. Kalau kita masih dikasih nafas, artinya masih ada sesuatu yang baru dari Tuhan. Selalu tangkap itu. Anugerahnya baru setiap pagi. Ya, rencananya akan disingkapkan selama pulsanya masih ada. Jadi jangan pernah ngomong bahwa sudah cukup hari ini. No. Saya mau katakan selama nafas masih ada, Tuhan belum selesai dengan Anda. Masih ada perkara-perkara yang jauh lebih besar yang engkau akan lihat dalam hidupmu selama engkau merindukan Tuhan lebih lagi. Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan ya. Nah saya akan kasih judul bukan sermon lah, renungan kita lah. Mari kita merenungkan sama-sama ya. Renungan kita malam hari ini sebagai seorang pelayan, sebagai seorang penyembah. Saya kasih judul ini, penyembah yang tahu diri. Sama-sama katakan penyembah yang apa? Coba ngomong sama kiri kanan gini, kamu mesti tahu diri kamu. Ini dari wajah-wajahmu kurang tahu diri kelihatan ini kamu nih. Oke. Satu hal yang saya belajar, hati Tuhan sama kita tuh gak pernah berubah loh. Benar gak? Cinta Tuhan sama kita tuh gak pernah berubah. Gak pernah. Nah, kita ngomong Yesus Kristus tetap sama, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tapi masalahnya, cinta kita, hati kita sama Tuhan itu bisa berubah. Betul gak? Ada orang yang dulu cinta Tuhan luar biasa, tapi hari ini bisa jadi kecewa sama Tuhan luar biasa. Dulu orangnya sangat antusias ketika melayani. On fire. Tapi sekarang bisa jadi sudah gak se-on fire dulu. Betul? Hati manusia ini bisa berubah. Makanya hati itu perlu di-maintain, perlu dirawat. Supaya kualitasnya tambah hari, tambah upgrade. Dan orang kalau hatinya berkualitas, naik kualitas, kehidupannya juga ikut berkualitas. Nah, kita ngomong dari hati itu memancar kehidupan. Artinya kalau hatinya beres, hidupnya beres. Semua itu bermula dari hati. Hatinya, lihat, kita ngomong orang yang rendah hati, diangkat sama Tuhan kan. Hati beres, hidupmu akan mengalami perkara besar dari Tuhan. Benar? Semua bermula itu dari hati kita. Ya. Makanya hari ini kita mau maintain hati kita supaya kita terus jadi orang-orang yang tahu diri dan kita bisa meresponi Tuhan. Gak asal-asalan, gak sembarangan, tapi yang terbaik keluar dari hidup kita. Katakan amin. Nah, saya akan mulai dengan satu statement ini.
Manusia tuh makhluk penyembah. Kalau Anda nggak nyembah Tuhan, hatimu nggak menyembah Tuhan, Anda bisa jadi belok menyembah yang lain loh. Di dalam pelayanan ini kadang-kadang, Pak, tanpa sadar kita lebih nyembah jadwal pelayanan daripada nyembah Tuhan. Tanpa sadar kita lebih nyembah lagu daripada nyembah Tuhan. Maksudnya gimana? Kalau lagu tertentu, apalagi yang Anda suka, wih ini baru merinding, baru wah ini lagu nih. Tapi begitu lagu lain, enggak deh, rasanya ini lagu bukan dari Tuhan deh. Bukan untuk saya deh pesannya deh. Lihat, tanpa kita sadar bisa jadi ada tuntunan Tuhan untuk Anda menyanyikan satu lagu tertentu yang mungkin Anda nggak suka. Tapi karena hatimu nggak ngikuti tuntunan Tuhan, engkau lebih mencintai lagunya daripada tuntunan Tuhan itu sendiri. Dalam ini. Karena kita lebih cinta musiknya. Kalau sama musik bisa berlama-lama. Tapi kalau intim sama Tuhan nggak pernah berlama-lama. Kalau di panggung, di jadwal, luar biasa tuh. Dikasih jadwal selalu excited. Tapi ketika waktu sendiri sama Tuhan sudah nggak ada. Kita ini makhluk penyembah tanpa kita sadar. Kalau kita nggak jaga hati, di dalam pelayanan ini banyak pembelokan terjadi. Kita masih hati-hati, ya. Nah, hari ini makanya kita merenungkan ini, kita kembali menjadi orang-orang yang tahu diri. Penyembahan baru dikatakan valid, itu melibatkan 3 unsur. Pertama, kalau ada yang disembah. Kedua, kalau ada yang menyembah. Ketiga, kalau ada yang dipersembahkan. Ya. Itu baru dikatakan sebuah penyembahan itu valid. Nah, salah satu bentuk penyembahan yang kita bisa berikan sama Tuhan adalah namanya hadiah, gift. Makanya seringkali dipakai sebagai korban persembahan. Pasti Anda pernah baca itu. Ada korban di sana. Korban bukan sesuatu yang biasa-biasa, tetapi yang terbaik yang lahir dari hidup kita. Nah, di dalam bahasa, kalau nggak salah bahasa Yunaninya, kata penyembahan itu salah satunya orang paling kenal dengan proskuneo. Tapi ini mungkin kata yang jarang disebut. Kata penyembahan ternyata itu juga dipakai dengan kata latrio. Latrio itu jarang disebut. Alkitab menyebutkan itu sebanyak 21 kali. Artinya ini, latrio artinya adalah orang yang menyembah Tuhan akan mempersembahkan hadiah yang terbaik buat Tuhan. Bukan cuma sekedar hadiah yang biasa, tapi hadiah yang terbaik untuk pribadi yang disembah. Konsep ini juga dihidupi kalau Anda pernah pergi ke Bali. Ya. Itu orang Bali itu kalau menyembah dewa-dewanya luar biasa loh. Kok bisa? Tiap pagi bangun pagi-pagi dia udah bawa sesajennya kan. Dia bawa persembahannya buat pribadi yang disembah. Dan itu mereka tuh sangat konsisten loh. Kita kalah. Jujur aja lah mau ngomong. Mereka tuh sangat rutin dengan ritualnya itu untuk kasih sesuatu yang bergerak. Apalagi kalau hari-hari tertentu. Bisa jadi bentuk sesajennya itu tuh beda loh. Mereka tuh bawa hadiahnya untuk pribadi yang dia hormati, yang dia agungkan. Ya, yang dia puja-puja. Itulah konsep penyembahan yang sesungguhnya itu kayak gitu. Ada hadiah yang diberikan kepada sosok yang kita sembah. Nah, kadang-kadang kita ini kan nggak tahu diri. Kita bisa jadi hari ini sudah hidup sembarangan seenaknya sampai kualitas hadiah kita asal-asalan buat Tuhan. Ada kisah tentang wanita yang memberikan persembahan yang wow, itu nilainya nggak murah. 2 wanita ini dicatat di Alkitab. Kita baca pertama, kisah tentang Maria, Yohanes 12, 1-3. Coba Anda lihat ini. Buka hati lebar-lebar. Izinkan Roh Kudus berbicara dengan pesan yang sederhana, yang spesifik buat hidupmu. Ya. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. Tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani sedang salah seorang yang turut
makan dengan Yesus adalah Lazarus. Jadi Anda bayangkan ini lagi ceritanya lagi makan-makan nih. Nah, ayat 3. Di tengah kondisi lagi makan-makan itu, tiba-tiba nih, maka Maria dia mengambil setengah kati minyak apa? Narwastu murni, dan kita catat nilainya apa? Yang apa? Mahal harganya, bukan asal-asalan. Kalau dia sampai bisa bawa minyak itu, artinya dia udah prepare apa belum? Dia udah siapkan dia. Dia tahu dia mau ketemu Yesus. Dia siapkan minyak yang mahal itu. Lalu apa yang dia lakukan? Dia meminyaki kaki Yesus. Minyak itu dipecahkan yang mahal itu. Dipecahkan. Minyak itu harganya mahal banget. Itu adalah dikatakan di Alkitab itu gaji setahun. Anda bisa bayangkan setahun Anda terima gaji. Anda nggak pakai buat apa-apa. Dipakai untuk beli satu minyak yang Anda akan persiapkan untuk seseorang yang begitu spesial. Itu nggak main-main loh. Bayangkan Anda nggak terima gaji setahun, rasanya gimana? Tapi itulah persembahan yang luar biasa. Dan akhirnya dia pakai apa? Meminyaki kaki Yesus. Dan dia menyekanya dengan apa? Nggak cuma dengan itu. Dengan rambutnya loh. Kita tahu bagi wanita rambut itu kan mahkota ya. Ya. Dan wanita perempuan di zaman itu nggak boleh sembarangan buka rambut loh. Dia harus pakai, kalau nggak salah dia harus pakai dikuncir atau gimana. Saya lupa, intinya nggak boleh dengan sembarangan wanita itu membuka rambutnya di depan umum, nggak boleh. Tapi dia melakukan itu semua. Dia benar-benar merendahkan, kesannya dia ada di titik rendah dalam hidupnya. Cuma untuk memberikan penghormatan, penghargaan, hadiah bagi Yesus yang begitu berharga buat dia. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ada ayat berikutnya. Ini kisah tentang seorang pelacur, wanita yang berdosa. Lukas 7, 36-38. Jadi ini dua wanita yang berbeda, kita mesti ngerti. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Yesus sudah duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang yang apa? Berdosa. Dalam terjemahan yang lain dipakai dengan kata dia seorang pelacur. Dan dia itu terkenal. Artinya ini adalah seorang pelacur yang bisa dikatakan nomor 1 di kota itu. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah dia membawa sebuah buli-buli pualam berisi apa? Minyak wangi. Minyak wangi itu sesuatu yang mahal, benar? Ya. Terus next. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Dia pergi berdiri di depan atau di belakang? Dia sampai lihat wajah Yesus saja sudah gak sanggup loh dia. Karena dia merasa hidupnya begitu berdosa. Dan apa yang terjadi? Lalu apa? Dia membasahi kaki Yesus itu dengan apa? Air matanya. Dan menyekanya dengan apa? Rambutnya. Kemudian ia gak berdiri di sana. Dia sampai cium kaki Yesus. Dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Buat kita kesannya lebay banget ya. Bayangkan kalau Anda yang diperlakukan seperti itu. Anda mesti gak enak sungkan sama orang kayak gitu ya. Ada orang datang sama Anda. Di belakang kaki Anda gitu. Tiba-tiba dia pecahkan minyak. Tiba-tiba dia nangis gitu. Terus gosok kaki Anda pakai rambutnya. Dibayangkan kalau Anda dilakukan seperti itu, kira-kira respon Anda gimana? Gak usah. Bener kan? Ngapain kamu? Tapi wanita ini melakukan itu. Saya yakin karena dia mengalami sesuatu dengan Tuhan. Dia gak kasih persembahan yang murah. Ada satu pemahaman, saya sedikit teologis ya. Di sini kan tadi dikatakan
Lalu dia membasahi kaki Yesus itu dengan apa? Air matanya. Nah, saya baru tahu ini 2 minggu yang lalu ketika saya kemarin ke Israel. Guide-nya ngomong bagus banget. Wanita di zaman itu punya kebiasaan. Dulu kan nggak bisa, sekarang enak ya. Kalau kita acara datang kemana-mana, cara kita mengabadikan sebuah acara adalah dengan selfie, foto, ada handphone kita sekarang. Nah, wanita di zaman dulu, mereka itu mengabadikan sebuah acara. Itu dengan apa? Dengan meneteskan air mata disimpan di dalam kirbat. Satu tempat itu, satu tempat kecil. Jadi lucu. Ada air mata yang gara-gara dia terharu melihat misalnya pernikahan saudaranya gitu, dia terharu. Ada air mata yang disimpan khusus karena dia lihat saudaranya atau siapanya mungkin meninggal gitu. Dan itu dikasih label, dikasih tulisan. Ini isinya kirbat, ini waktu saudaraku menikah. Ini isinya kirbat, ini waktu siapa meninggal. Dia tampung itu semua di sebuah tempat namanya kirbat. Kecil-kecil gitu tempatnya. Itu yang membuat mereka bisa memorize, mengingat apa yang pernah dilewati dalam hidupnya. Itu priceless, itu berharga banget buat dia. Karena itu kenangan demi kenangan yang membawa hidupnya sampai di satu masa. Itu yang biasa dibawa kalau ketemu sama temennya. Ketemu sama temen gitu, udah lama gitu. Aku mau cerita, ini loh ada kirbat waktu itu. Iya aku ingat ini waktu itu, aku tuh terharu, nangis gara-gara gini. Dia pakai itu untuk cerita. Ini kebenaran yang luar biasa. Dan Anda lihat, semua kenangan yang dialami dari hidupnya dia. Tangis dan tawanya itu. Dia semua itu pecahkan itu semua. Dia taruh di kaki Yesus. Padahal itu sesuatu yang berharga buat seorang wanita di zaman itu. Ini persembahan yang gak main-main. Pertanyaannya gini, kenapa kok mereka sampai selebay itu? Kok berlebihan banget ya? Saya menemukan yang pertama, kalau Maria, kenapa kok sampai dia kasih minyak narwastu yang begitu mahal, seka dengan rambutnya? Karena dia itu mengalami 2 pengalaman yang luar biasa. Pertama, dia mendengar pengajaran Yesus yang mengubahkan hidupnya. Yang kedua, Lazarus saudaranya itu dibangkitkan. Betul. Karena pengalaman itulah yang membuatnya tergerak sekali untuk bisa kasih semua yang berharga dari hidupnya. Satu lagi, wanita yang berdosa itu kenapa dia begitu lebay kasih buli-buli yang berisi minyak wangi dan kirbat yang dipecahkan itu di kaki Yesus, menciumi kaki Yesus, menyekarnya dengan rambutnya, kok lebay banget. Perempuan di zaman itu kalau kedapatan berbuat zina, apalagi pelacur, itu hukumnya adalah dirajam sampai mati. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, hari itu dia terima pengampunan dari dosanya. Dan dia dibebaskan dari kematian itu. Yang membuat dia sadar, aku bisa hidup sampai detik itu. Itu karena ada Tuhan yang mengampuni aku. Harusnya hari itu saya sudah mati. Makanya dia lakukan yang terbaik buat Yesus yang begitu berharga buat dia. Lihat. Kualitas persembahan atau hadiah itu tergantung dari seberapa berharganya seseorang dalam hidup kita. Betul kan? Kalau ada seseorang yang begitu berharga buat Anda, saya yakin Anda kasih hadiah buat dia, gak mungkin asal-asalan. Suami ngasih istrinya, istri ngasih suaminya. Kalau suami ke istri, istri ke suaminya, kalau memang benar-benar cinta ya, kalau memang benar-benar berharga ya, ditunjukkan dengan apa? Kualitas hadiah yang dikasih buat seseorang yang dikasihinya. Betul? Gak mungkin asal-asalan. Karena hadiah itu merupakan bukti kan. Seseorang masih cinta apa enggak? Setuju? Mungkin aku belum bisa kasih tapi ini yang terbaik aku pengen kasih buat kamu. Itu menunjukkan, kualitas hadiah itu menunjukkan betapa berartinya seseorang atau sesosok pribadi itu bagi Anda. Kalau memang Tuhan yang paling berharga buat hidupmu, kalau memang Tuhan segala-galanya buat engkau, saya yakin
pasti engkau selalu akan kasih yang terbaik buat Tuhan dalam segala hal. Tuhan tuh udah terlalu baik sama kita. Tapi seringkali, kenapa tanpa kita sadar, kadang-kadang kita pelayanan mulai asal-asalan. Kadang-kadang kita sudah gak lagi bergairah begitu luar biasa dengan Tuhan. Bahkan mungkin ada beberapa dari Anda yang sudah mulai meninggalkan waktu intim Anda sama Tuhan. Beberapa sudah hatinya mulai tawar dan segala macam. Pelayanan persiapannya asal-asalan. Hari H pelayanan waktu latihan baru nanya, hari ini lagunya apa ya? Itu. Persiapannya asal-asalan. Itu bukti. Itu merupakan bukti bahwa kita jarang merenungkan kebaikan Tuhan. Karena kalau kita sering merenungkan kebaikan Tuhan, saya percaya apa yang keluar dari hidupmu, kau akan kasih semua yang terbaik cuma untuk Tuhan. Saya mau Anda merenung sebentar tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Buka hati, buka pikiran, lihat ke belakang dulu dalam hidupmu. Semua kita ini bisa ada di dunia ini. Itu cuma karena kedaulatan Tuhan loh. Saya ketemu teman-teman saya. Dua-dua dinyatakan sehat secara medis. Tapi sampai sekarang gak bisa punya anak tuh. Jadi kalau ada seorang anak bisa lahir di muka bumi ini. Itu karena Tuhan yang menentukan. Karena Tuhan yang berdaulat. Engkau bisa ada di muka bumi ini. Tuhan memperpanjang umurmu sampai hari ini. Itu bukan karena usahamu tetapi karena anugerah Tuhan. Betul gak? Umur tuh gak gara-gara Anda saking baiknya menjaga loh. Beneran. Kalau kita mau ngomong kedaulatan Tuhan ya. Ada banyak orang yang saya sering kali ketemu juga. Wow, atletis, jaga makan, jaga. Bener-bener pokoknya ngejaga banget deh. Olahraganya luar biasa. Justru pulang duluan tuh. Pernah ketemu orang-orang kayak gitu? Ini orang jaga makan banget loh. Ini orang olahraganya luar biasa loh. Loh malah pulang duluan tuh. Tapi ada orang yang tiap hari makan jeruan tapi gak pulang-pulang. Betul? Gak jaga makan tapi kok ya gak pulang-pulang ya. Saya pernah dengar cerita dari satu orang. Kamu tahu gak emakku tuh. Kenapa? Tiap hari minumnya teh manis terus. Manis terus. Sampai tua ya manis terus. Gak pulang-pulang, tetap sehat. Loh, kok bisa? Artinya itu anugerah Tuhan. Betul. Bukan karena saking baiknya Anda, saking hebatnya Anda menjaga ini dan itu. Umurmu sampai hari ini, itu karena Tuhan yang memperpanjang. Coba renungkan kebaikan Tuhan. Sebelum Anda bisa kenal Tuhan, sebelum Anda bisa mencintai Tuhan, Tuhan sudah buktikan cintanya, serahkan nyawanya buat kita semua, betul? Berulang kali engkau gak setia sama Tuhan, tapi Tuhan selalu setia dan cari kita kan? Tuhan yang kejar kita duluan kan? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu Tuhan, ku berlari, mendaki ke langit. Namun apa? Namun engkau ada di sana. Ayo jujur. Berapa banyak yang sudah pernah mau lari dari Tuhan. Bahkan udah lari dari Tuhan. Udah kepengen, udah deh gak usah pelayanan-pelayanan lagi deh. Jujur. Udah deh gak usah Tuhan-Tuhanan lagi nih. Saya percaya dari Anda pernah punya pengalaman kayak gitu. Tapi yang luar biasanya, kemanapun Anda pergi, Tuhan selalu menanti Anda dengan kasih-Nya yang luar biasa. Itu yang membuat kita bisa ada sampai hari ini loh. Coba ingat lagi. Berapa banyak kali engkau bikin salah, tapi Tuhan selalu ampuni. Berapa banyak kali engkau jatuh, tapi Tuhan angkat lagi. Berapa banyak kali engkau gagal, tapi Tuhan gak pernah menyerah sama kita.
Coba renungkan itu, renungkan. Seringkali kita berprasangka buruk sama Tuhan. Tuhan jahat. Kok lama banget sih pertolongan Tuhan nggak nongol-nongol, nggak kelihatan. Aku nggak ngerti mesti kemana. Tapi waktu itu nggak tahu kenapa engkau merasakan sabar sampai di satu titik. Tiba-tiba ternyata Tuhan punya agenda yang lebih luar biasa daripada yang engkau tunggu sebelumnya. Dan kau ngalamin Tuhan dengan luar biasa. Tuhan kau katain jahat, tapi dia tetap mengasihi kita loh. Ayo coba jujur. Berapa kali kita ini kelihatannya masih melayani, tapi ternyata kita masih hidup dalam dosa. Perkataan kita gak jadi berkat. Nyanyi di atas, wah luar biasa, tapi ternyata gak jaga hidup. Gak jaga perkataan. Orang lihatnya luar biasa, tapi Tuhan tahu siapa kita sesungguhnya kan. Tapi yang luar biasanya, Anda masih terjadwal loh. Itu kasih karunia Tuhan loh, beneran. Bener gak? Coba pikirkan lagi, Anda bisa melayani di tempat ini. Terlepas dari bagaimanapun Anda bisa masuk pelayanan. Bisa jadi ya, ada orang-orang yang lebih kompeten dari Anda. Ada orang-orang yang lebih berpengalaman daripada Anda. Ada orang-orang yang suaranya lebih bagus dari Anda. Mungkin mereka punya kemampuan bermusik lebih bagus daripada Anda. Tapi buktinya Anda yang terpilih tuh. Sadar gak itu? Itu kasih karunia Tuhan loh dalam hidupmu. Renungkan itu. Berapa kali engkau sakit dan Tuhan sembuhkan Anda. Renungkan yang pernah engkau lewati dalam hidupmu. Dan hari ini ketika engkau merenungkannya, jadilah orang yang tahu diri. Untuk apa? Kasih penyembahan yang terbaik buat Tuhan dong. Amin. Daud itu pribadi yang sering merenungkan kebaikan Tuhan. Di dalam Mazmur 104, dia mengatakan seperti ini. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan. Sampai dia ngomong gini, aku mau nyanyi bagi Tuhan. Selama aku ini masih hidup. Mau kondisiku ngalamin apapun juga. Mau aku gak ada jadwal pelayanan. Mau aku lagi capek. Mau aku lagi ngalami tekanan. Mau aku sedang di dalam kenyamanan. Aku mau tetap nyanyi bagi Tuhan selama aku masih hidup. Aku mau bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. 34. Dilanjutkan dengan kalimat ini. Biarlah apa? Renunganku itu manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita. Karena siapa? Karena Tuhan. Daud suka merenungkan terus. Dalam hidupnya dia ngalami perjalanan hidup yang benar-benar dia bisa ada itu. Itu cuma karena anugerah, penyertaan, pengampunan, hikmat, dan semuanya itu dari Tuhan. Dia menyadari itu dalam hidupnya. Mereka kaget, Daud keluar sebuah statement kan di Mazmur 23. Tuhan itu gembalaku. Aku dibawa ke padang berumput hijau, air yang tenang, disegarkannya jiwaku. Ayat 4, aku pernah ngalamin loh, lembah kekelaman. Tapi disitulah tuntunannya ada bagi aku, perlindungannya ada bagi aku. Gada dan tongkat itu bicara perlindungan dan tuntunan yang gak pernah lepas dari hidupku. Aku menyaksikan sendiri, aku cuma makan di depan lawanku. Tuhan yang kasih kemenangan buat aku. Ayat 6-nya ini membuat saya sadar betapa berartinya Tuhan dalam kehidupan Daud melebihi dari semua berkat yang dia bisa terima. Dia ngomong kayak gini, kebajikan kemurahan mengikuti aku. Sekalipun kebajikan kemurahan Tuhan itu mengikuti aku. Dia tutup dengan kalimat ini, namun aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa.
Dia ngomong sama Tuhan gini, aku udah ngalamin semua berkat yang terbaik menurut ukuran dunia. Bahkan mungkin lebih dari itu. Tapi buat aku, yang jauh lebih penting adalah pribadi Tuhan sendiri buat aku. Wow. Orang-orang yang benar-benar ngalamin Tuhan dalam hidupnya. Dan dia suka merenungkannya. Responnya itu beda. Saya minta pemain musik bisa maju tadi. Responnya beda. Saya kalau ingat hidup saya ya. Saya waktu umur masih TK kalau nggak salah. 5-6 tahun. Dokter memvonis jantung saya bocor. Orang tua saya sudah panik. Dibawalah dari Solo ke Jakarta naik kereta. Zaman itu naik kereta Solo Jakarta berapa jam, mungkin lama sekali itu. Puluhan jam bisa jadi. Tapi singkat cerita, ketika dicek semuanya, Tuhan kasih kesembuhan buat saya. Saya pernah ngalamin itu. Saya waktu umur 9 tahun, main aja Pak, apapun yang Tuhan taruh di hatimu ya. Apa yang kau pengen nyanyi buat Tuhan, nyanyi aja buat Tuhan. Silakan, nyembah aja dari hidup kita. Saya masih ingat sekali umur saya 9 tahun. Saya jatuh dari ketinggian 6 meter. Gara-gara main layang-layang. Gak sadar itu di atas atap rumah. Saya out dari sana karena saking serunya main layang-layang. Jatuh. Kelas 3 SD, umur 9 tahun. Orang-orang di rumah udah panik karena darah ada di mana-mana. Dalam perjalanan ke rumah sakit, saya mulai sadar. Papi saya ngajak saya langsung nyembah Tuhan. Bayangin, ini mulut berdarah semua loh. Bapaknya rada edan sih memang. Anak kesakitan, diajak nyembah Tuhan. Itu kan gak masuk akal. Nah papi saya itu seorang pemimpin pujian. Dulu banget, ternyata dia beberapa kali pernah khotbah di sini ternyata. Namanya Pendeta Samuel Dudi dari kota Solo. Ya bagi yang pernah tahu. Saya diajak nyembah sama papi saya. Nyanyi lagu apa tuh? Ini main di mana? Kami naikkan syukur padamu. Tahu gitu? Lagu zaman Majapahit itu. Kami naikkan syukur padamu. Nah, namanya anak umur 9 tahun dalam kondisi mulut terbentur karena jatuh dari ketinggian 6 meter. Nyanyinya gak bener lah pasti. Nyanyinya udah kayak monyet tuh saya. Ami a u gitu nyanyi gitu. Nah, papi saya kan seorang pemimpin pujian tuh. Pemimpin pujian itu punya kelatahan. Kelatahannya tahu gak apa? Kalau jemaatnya semangat, lagunya nambah. Selesai saya bisa nyanyi itu, lihat, wah anak saya bisa nyanyi gitu. Lanjut ke lagu berikutnya. Kemurahanmu lebih dari hidup. Lagunya kok nambah, saya kaget gitu. Ini sakit udah berkunang-kunang dan segala macam, udah campur aduk tuh jadi satu. Tapi tiba-tiba yang awalnya pendarahan, ada mujizat di sana. Pendarahannya berhenti total. Sampai akhirnya masuk di rumah sakit, pendarahan udah berhenti tuh. Padahal benturannya keras. Karena saya tuh waktu jatuh dari ketinggian 6 meter itu di bawah dari ujung atap rumah bagian belakang itu ada sumur tua. Nah, mulut saya ini terbentur di ujung dari sumur tua itu. Jadi bisa bayangkan, jatuh, kena situ, udah terbentur sobek. Pendarahan berhenti. Dokter ngecek, ini harus dirawat di rumah sakit. Dikasih painkiller, penahan rasa sakit. Besok operasi, harus dijahit ini. Udah kan, masuk ke kamar, dapat kamar, puji Tuhan. Saya gak langsung istirahat. Papi saya tutup gorden. Karena kamarnya waktu itu yang isinya satu ruangan untuk 2 atau 3 orang, saya lupa. Papi saya langsung tutup itu gorden.
langsung nyembah Tuhan lagi. Waduh, haleluya. Nyanyi lagi sampai beberapa waktu lumayan panjang. Dan akhirnya udah sekarang kamu tidur. Nah waktu papi saya ngajak saya nyanyi di rumah sakit itu, suster kan pada denger ya. Ini bapaknya gila ini. Anak habis sakit kayak gitu, kondisi kayak gitu kok diajak nyanyi terus. Bagi orang yang gak ngerti tentang kuasa penyembahan, menganggap nyembah itu tindakan yang gila. Tapi bagi orang yang mengerti ada kuasa di balik penyembahan, itu namanya tindakan iman. Besok paginya saya dibawa ke ruang operasi. Dan di ruang operasi itu, ketika mulut saya dibuka, dokternya kaget. Karena bekas lukanya sudah gak ada. Terjadi kesembuhan, mujizat luar biasa. Gak jadi operasi, baliklah ke kamar lagi. Gak jadi, dibatalkan. Loh gak ada bekas lukanya. Mujizat kedua saya alami. Mujizat ketiga, tangan saya itu patah. Di ronsen harus di gips, dikasih gips. Dokternya ngomong sembuhnya 6 bulan. Papi saya ngomong, dokter saya barusan doa 2 minggu bisa sembuh dokter. Wah, dokternya emosi. Yang dokter itu siapa Pak? Saya tuh paling ngerti kondisi kayak gini, anak bapak baru bisa sembuh tuh 6 bulan Pak. Langsung dikasih tulisan gede banget di gips saya. 6 bulan, titik. Emosi dokternya. Tapi papi saya tetap ngotot, boleh gak dokter 2 minggu lagi? Saya bawa ke sini. Ngapain? Kontrol. Sakarep mulah terserah-serah kamu deh. Dokter mikirnya ketemu sama orang gila satu ini udahlah. Beneran. Ketika saya sampai rumah, papi saya cuma ngomong kayak gini. Alami sendiri kuasa penyembahan. Kamu sekarang mulai hari ini, setiap hari punya waktu dengan Tuhan. 5-10 menit ambil waktu. Secara pribadi sama Tuhan. Udah sana silakan. Udah dari situ saya belajar. 2 minggu setelah itu balik ke rumah sakit. Di ronsen, hasil ronsennya keluar, dibawa ke ruangan dokter. Dokternya kaget, dipikir itu salah punya pasien lain. Karena ketika dia ngecek, itu semua bagian tulangnya tersambung utuh, disembuhkan total. 2 minggu Tuhan kasih kesembuhan. Ya. Saya pernah ngalamin itu dalam hidup saya. Coba sambil saya cerita ini, coba ingat kisah kedahsyatan Tuhan dalam hidupmu yang mungkin hari ini mungkin kau udah lupa. Manusia itu memorinya terbatas. Kita perlu waktu fokus khusus untuk apa? Ingat kembali. Roh Kudus ingatkan aku. Semua sidik jari kebaikan yang pernah aku alami dalam hidupku. Ingatkan aku saat ini. Renungkan. Saya masih ingat sekali pacaran gak jelas. Wah sampai jadi bahan omongan banyak orang. Sampai akhirnya bisa menikah. Saya benar-benar ngerasa itu kasih karunia Tuhan. Sampai orang ngomong, wah Kak Ki kamu nikahnya telat. Tapi saya ngomong kayak gini, enggak, nikah saya tepat. Karena Tuhan yang kasih ketepatan itu dalam hidup saya. Dan hari ini pernikahan saya 12 tahun. Saya melihat bagaimana Tuhan membawa kami selangkah demi selangkah. Saya kalau ingat ini saya pengen nangis karena saya sadar. Saya banyak gagal, saya banyak salah. Saya kerja juga waktu itu 6 kali bikin bisnis gagal. Malu-maluin bener. Di mimbar nyanyinya lebih dari pemenang, padahal gak pernah menang sebenarnya. Di mimbar doang semangatnya luar biasa. Tapi sebenarnya sehari-hari kerjaan gagal terus. Saya malu karena tiap 2 tahun ganti bisnis. Bayangin, mau cerita apa? Gak punya masa depan beneran. Ngabis-ngabisin duit orang tua, iya bener. Sampai akhirnya kerjaan saya yang ke-6. Itu 2 tahun puji Tuhan gak tutup bisnisnya. Tapi tahun ketiga tutup juga akhirnya. Jadi gagal sampai akhirnya saya udah stres. Saya gak ngerti mesti kemana. Dan saya hari itu cuma dapat tuntunan Tuhan. Akhirnya jadi staf di gereja. Dulu biasa ngatur orang. Hari itu saya diatur orang. Gak enak, gak nyaman. Bahkan dipimpin sama seseorang yang jauh lebih muda dari saya. Tapi ternyata ketika saya jadi seorang staf di gereja, ternyata itu menjadi titik balik saya. Karakter saya diproses habis-habisan sama Tuhan. Habis beneran. Gak mudah, gak enak. Tapi ternyata Tuhan mempersiapkan karakter saya
untuk kepercayaan Tuhan berikutnya yang saya hari itu gak pernah tahu. Dan singkat cerita, pelan tapi pasti, gereja mempercayakan saya jadi produser untuk album gereja waktu itu. Gak berhenti di sana, saya diangkat jadi ketua pengembangan Praise and Worship, menangani sekitar 36 cabang gereja waktu itu. Orang yang gagal, tapi Tuhan bisa pakai. Itulah saya banyak gagalnya. Dalam hidup saya, sesudah berulang kali diintimidasi, dipojokkan, direndahkan, gak dianggap, beneran. Saya gak pernah lupa tuh, tahun 2000 sekian saya lupa. Saya waktu itu udah mulai bikin lagu. Lagunya udah mulai banyak. Tapi gak segera bisa rekaman karena memang gak ada dana kan. Gak ngerti juga caranya gimana, siapa yang bakal produce. Sampai akhirnya menceritakan ini ke seorang kakak rohani namanya Sidney Mohede. Dan dia ngomong kayak gini, Ki lagumu kalau gak segera dijadikan album nih bakal membusuk semua, katanya gitu. Itu kata-kata yang saya gak harapkan dari seorang Sidney Mohede by the way. Tapi hari itu perkataan itu nyampe ke saya dan itu gak enak buat saya. Wah. Ya kamu sih enak gitu. Udah bisa bikin karya gini. Aku gak tahu nih mesti gimana. Tapi saya berjuang lagi, maju lagi. Penuh dengan air mata. Suatu kali saya nyanyi lagu saya di depan mami saya ngomong kayak gini. Lagumu jelek semua, katanya gitu. Saya pernah ngalamin, suatu kali ada seseorang yang mendukung saya. Waktu itu udah bisa bikin album. Tapi waktu ketika udah bikin beberapa album bersama dengan band saya, gak ada sesuatu yang signifikan hasilnya. Dan dia ngomong kayak gini, Ki, kali ini kalau kamu bikin album dan albumnya gak booming gitu istilahnya. Mendingan kamu jangan bikin album lagi deh, Ki. Cari kerjaan yang lain aja, Ki. Udah jangan ngimpi terlalu besar, beneran. Saya gak pernah lupa omongan orang itu. Tapi singkat cerita Tuhan pulihkan saya. 2019 saya waktu itu bikin solo concert dan itu bertempat di sebuah gedung yang bersejarah buat sebuah gereja lokal namanya JBCC. Bikin sebuah malam pujian penyembahan solo concert ada di Upper Room nama gedungnya. Dan hari itu orang yang ngomong tadi, yang ngomong Ki, mendingan kamu gak usah bikin album lagi deh. Orangnya hadir di sana juga. Dan dia ngomong gini, aku mau foto sama kamu. Sini. Hari ini aku lihat kebesaran Tuhan dalam hidupmu itu luar biasa. Ya, lihat. Mungkin hari ini begitu banyak orang sudah pernah merendahkan Anda. Tapi kekuatan Tuhanlah yang menopang dan membela engkau. Sehingga aku bisa ada sampai detik ini. Betul? Coba renungkan. Inilah yang ku renungkan. Bagi berdiri sama-sama. Setiap waktu. Katakan nyanyian. Nyanyian pujian dan pengagungan, katakan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar. Sekali lagi ya. Sekali lagi terus bawa suaramu, bawa hidupmu, bawa hati. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian kami kepadamu,
manis, manis. Setelah ini kita mau ambil waktu benar-benar untuk merenungkan apa yang Tuhan sudah pernah nyatakan dalam hidup kita. Tapi sebelum itu ada beberapa persembahan yang terbaik. Waktu engkau merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidupmu, waktu engkau merenungkan kesetiaan Tuhan dalam hidupmu, waktu engkau merenungkan pengampunan Tuhan dalam hidupmu, waktu engkau merenungkan begitu banyaknya kesempatan baru yang engkau pernah terima dalam hidupmu, di waktu yang sama, ingini yang pertama ini, aku pengen kenal dan intim sama Tuhan lebih lagi. Hari ini kalau waktuku sama Tuhan sudah berkurang, aku terlalu sibuk, ambil waktu lagi. Komit lagi, kasih hidupmu buat Tuhan. Dia layak menerima penyembahan yang terbaik dari hidupmu. Dia layak menerima hadiah yang terbaik dari hidupmu. Bukan cuma uangmu, bukan cuma jadwal pelayananmu. It's more than that. Your life is your worship. Waktu khususmu itu loh. Ada beberapa mungkin ditegur sama Tuhan. Kok terlalu banyak spending waktumu tuh banyak hal gak berguna. Sementara hubunganmu dengan Tuhan kok gak perhatikan. Kok terlalu banyak pakai handphone sana sini, nonton ini. Tapi kok lupa yang terutama di hidup ini. Itu hubunganmu dengan Tuhan. Yang kedua, ketika engkau renungan kebaikan Tuhan, jangan lagi melayani asal-asalan. Tiap kali kau nganggep remeh pelayanan, aku udah bisa, aku udah tahu. Gak usah prepare lah, ngapain latihan lagi. Ngapain capek-capek siapin ini dan itu. Ribet. Tapi waktu engkau merenungkan kebaikan Tuhan, engkau sadar persiapanmu terbaik pun itu gak bisa menggantikan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Tapi kenapa engkau tetap mau kasih? Karena itu yang terbaik dari hidupmu. Itu hadiah yang kau pengen kasih buat pribadi yang terlalu mengasihimu. Yes. Yang ketiga, yang terakhir. Apa hadiah yang terbaik yang kau bisa kasih buat Tuhan dalam hidup? Jangan lagi hidup mengejar ambisi pribadi. Tapi tanya, Tuhan mau apa selama nafasku masih ada? Apa yang mesti aku kerjakan Tuhan? Mungkin kau orang yang bermimpi, aku pengen punya kerjaan yang sukses. Salah nggak? Nggak salah. Tapi tanya, untuk apa itu? Tuhan mau apa dalam hidupku? Tuhan, aku pengen punya ini dan itu. Hidupmu mungkin hari ini penuh dengan begitu banyak permintaan. Kenapa hari ini kau nggak datang sama Tuhan gini? Tuhan mau apa? Aku mau kerjakan. Sekalipun itu gak enak, sekalipun itu sulit, sekalipun itu aku gak suka. Tapi kalau memang itu yang Tuhan mau, aku mau kasih buat Tuhan. Karena Tuhan sudah terlalu baik sama aku. Aku gak mau hidup asal-asalan Tuhan. Aku mau kasih Tuhan suruh apa? Here I am, send me. Dimanapun aku berada, aku mau menyelesaikan panggilan Tuhan. Sampai waktu beberapa menit ke depan ini, ada 3 persembahan yang terbaik. Pengenalan dan keintiman akan Tuhan. Kedua, pelayanan yang berkualitas. Ketiga, kejar panggilan Tuhan dalam hidupmu. Pakai waktu saat ini. Renungkan. Lihat ke belakang. Berapa kali engkau disembuhkan. Berapa kali engkau diampuni. Berapa kali keluargamu dipersatukan kembali. Berapa kali pernikahanmu yang sudah mau gagal itu, tapi Tuhan kuatkan lagi dan lagi. Berapa kali kau sudah mau menyerah dalam hidupmu, tapi Tuhan bisa utus orang-orang tertentu untuk kuatkan kau lagi dan lagi. Berapa banyak kau ketemu jalan buntu, tapi tiba-tiba kau lihat ada jalan-jalan terbuka yang kau gak pernah pikirkan sebelumnya.
Berapa kali engkau sudah bingung aku harus ketemu siapa, tapi tiba-tiba ada orang yang Tuhan pertemukan sama Anda, dan orang itu bantu Anda luar biasa. That's the grace of God. Itulah kasih karunia Tuhan yang gak pernah habis-habisnya sama kita. Bukan karena perbuatan baikmu, bukan karena hebatnya usahamu, tetapi kemurahan Tuhan ada bagi setiap kita yang dikasihinya. Berapa kali engkau kelihatannya pelayanan, tapi hidupmu kompromi sama dosa, tapi kau masih bisa melayani loh. Orang gak tahu hidupmu sesungguhnya, Tuhan yang tahu, dan Tuhan masih kesempatan itu tiap kali. Hampiri Tuhan, berkata, Tuhan, aku merenungkan kebaikan-Mu itu Tuhan. Yes. Saya merasa ada di tempat ini, anakmu pernah disembuhkan sama Tuhan. Yes. Anakmu waktu itu sakit, dan engkau bingung, Tuhan, anakku mesti gimana ini. Tapi engkau ingat hari itu, kuasa Tuhan menyembuhkan dengan luar biasa. Yes. Hampiri Tuhan masing-masing. Kalau engkau pengen bermazmur, kau pengen nyanyi buat Tuhan, karena Tuhan udah terlalu baik buat hidupmu, lakukan itu, lakukan itu. Jangan tahan-tahankan lidah bibirmu ketika engkau diingatkan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Setiap titik sekecil apapun kebaikan Tuhan dalam hidupmu, mulai nyanyi buat Tuhan. Jangan tahan-tahankan lidah bibirmu, kasih dia penyembahan yang terbaik, naikkan syukurmu dari hati yang sadar, dari hati yang tahu diri. Tuhan terlalu baik sama aku. Engkau terlalu setia sama aku Tuhan. Engkau terlalu murah hati sama aku. Gak pernah ditimpakannya sesuai dengan pelanggaran kami. No, engkau gak pernah Tuhan. Sekejap engkau rasanya mendisiplin kami, tapi kemurahan-Mu itu, your favor last for a lifetime. Kemurahan-Mu itu sepanjang masa dalam hidup kami. Ketika kami menyadari itu, kami mau bernyanyi buat Tuhan. Terlepas dari suara kami bagus maupun gak bagus, tapi here I am to worship you. Here I am to worship you, mighty God, beautiful Savior, Lord, my King, my everything. Nyanyi dari hidupmu. Aku mau menyanyi bagi Tuhan. Aku mau bermazmur bagi Tuhan. Aku gak mau tahan-tahankan lidah bibirku, karena aku sadar ini pun gak cukup untuk menggantikan kebaikan Tuhan. Tapi kalau aku melakukannya, itu bukti aku orang-orang yang tahu diri. Nafasku Engkau perpanjang. Nafasku Engkau perpanjang. Yes, Lord. Yes. Yes, masing-masing pribadi. Gak usah pusing kiri dan kananmu. Ini waktu Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Ini your personal moment dengan Tuhan. Kalau kau mau berekspresi, kasih ekspresi yang terbaik buat Tuhan. Jangan tahan-tahankan itu. Yeah. Terus Tuhan kau berkarya, lawat kami. Kembalikan kami Tuhan, bahkan lebih dari waktu sebelumnya. Cinta kami sama Tuhan. Kami sadar hari-hari ini cinta kami berubah sama Tuhan. Tapi hari ini kami mau kembali kepada hati yang menyembah itu. Kembali kepada cinta yang bergelora itu. Roh kami kembali menyala-nyala lagi sama Tuhan sebelum kami melayani. Yes, ya Tuhan. Terus Tuhan, hancurkan hati kami sekali lagi akan Engkau, supaya hanya Engkau yang menjadi hasrat kami sepanjang nafas kami dan untuk selama-lamanya.
Hanya Kau yang kuingini di bumi dan di surga, tiada yang lain. Oh, tiada yang lain, hanya Yesus di hidupku. Sekalipun dagingku, batinku habis lenyap, tetap Engkau yang ku cinta untuk selama-lamanya, Tuhan. Sekalipun kondisi fisikku hari-hari ini semakin menurun, tetapi biarlah cintaku bertambah akan Engkau, Tuhan Yesus. Meski aku belum mengerti dalam banyak hal, namun aku tahu Tuhan sudah terlalu baik buat aku. Aku bawa hidupku, penyembahanku kepadamu. Persekutuan yang manis dengan Engkau, persekutuan yang hidup dengan Engkau. Oh, yes, kembali dan kembali, kembali dan kembali, hati yang menyembah, kembali dan kembali, hati yang tersungkur di hadirat-Mu, hati yang merindukan Engkau saja, melebihi semua pencapaian dunia, Tuhan. Kau yang kuingini, Tuhan. Yesus, Tuhan. Yes. Ya Tuhan, yes Tuhan. Kau yang terindah, nyanyi yuk sama-sama. Di dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Katakan Kau yang termanis, Kau yang termanis Tuhan, di dalam hidup. Dengan ekspresi yang terbaik, ku cintakan lebih dari segalanya. Besar kasih, inilah penyembahan kami Tuhan. Ku sembah Kau, ya Allah. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah. Boleh gak kita pakai malam hari ini menjadi malam yang penuh dengan ekspresi yang terbaik buat Tuhan. Kasih Dia ekspresi yang terbaik, kasih Dia penghormatan yang terbaik. Kalau kau pengen berlutut, kasih lututmu sebagai bukti kau menghargai Dia. Kalau kau pengen angkat tanganmu, kasih buat Dia yang terlalu berharga. Sampai sebentar lagi kita akan terus menyembah. Tidak ada lagi ada agenda yang lain selain kita cuma ingin nempel, melekat, intim sama Tuhan. Gak ada agenda yang lain. Sebentar lagi kita akan nyanyi lagu ini lagi. Dan ketika kau nyanyi lagu ini, bawa ekspresimu. Itu bukti kesungguhan dari hatimu.
Itu bukti engkau tahu diri. Maria dia sampai pecahkan minyak itu, dia seka pakai rambutnya. Itu membuktikan Yesus terlalu berharga buat dia. Wanita pelacur itu sampai dia gak berani memandang wajah Yesus. Dia cuma nangis. Pecahkan buli-buli minyak wangi itu, pecahkan kirbat yang ada. Menciumi kaki Yesus dengan begitu rupa. Itu menunjukkan betapa berartinya Yesus buat dia. Yang menyelamatkannya, yang mengampuninya. Malam hari ini kita mau membuat sebuah perubahan yang baru. New season. Musim yang baru untuk kegerakan pujian menyembah di tempat ini. Tasikmalaya dipenuhi dengan lawatan Tuhan melalui pujian penyembahan. Imam-imamnya bangkit untuk menyembah. Bukan cuma sekedar terjadwal, tetapi benar-benar menyembah. Sampai waktu masing-masing pribadi saat ini, gak usah peduli kiri dan kanan. Worship itu personal antara engkau sama Tuhan secara pribadi. Kalau kau tergerak mau keluar dari kursimu, silakan bebaskan aja masing-masing pribadi. Jadikan malam hari ini menjadi malam perjumpaan pribadimu dengan Tuhan lebih lagi. Yes. Dengan lembut katakan, Kau yang terindah di dalam hidup. Aku nyanyi buat Engkau Tuhan. Allah yang besar perkasa, besar perkasa. Ini nyanyian dari hatiku untukmu Tuhan. Kau yang sambil ku ingat kebaikanmu di dalam, sambil ku ingat kasih setiamu, ku renungkan itu Tuhan. Ku cintakan, tapi besar kasih setiamu. Inilah penyembahanku untukmu Tuhan. Ku sembahkan, here I am Lord. This is my worship. Aku dimandang hina gak apa-apa, yang penting kau disukakan. Aku dipandang rendah gak apa-apa, yang penting Engkau Tuhan terima penyembahanku. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan. Oh Tuhan, biar agendamu aku kerjakan. Biar yang Kau mau yang aku tuntaskan. Ku sembah, oh ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan Engkau yang tertinggi. Nyanyi dari hidupmu masing-masing.
Terus Roh Kudus mau berkarya. Yes, Lord. May anointing flows in this place. Pengurapan yang baru, harum semerbak memenuhi tempat ini. Minyak yang baru, harum wangi memenuhi setiap pribadi. Merindukan jamahan-Mu Tuhan, merindukan lawatan-Mu. Ku nanti Tuhan. Yes, Lord. Ku nantikan Engkau Tuhan, bersekutu erat dalam pelukan kudus-Mu. Ku nantikan, ku rindukan jamaah kudus-Mu itu. Ku nantikan suara-Mu lembut mengalun di hatiku. Yesus, ku cintakan Yesus, ku cintakan, tiada yang lain. Ku cintakan Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku ingini, Tuhan. Yes, Tuhan. Ya Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Dan menikmati semua kemurahan. Sekali lagi, lebih baik. Nyanyi dari hidupmu yuk. Lebih, bukan cuma kata-kata lagi, tapi lahir dari perenungan. Perenungan demi perenungan yang pernah Kau lewati, kebaikannya. Yes. Memuji-Mu, menikmati, oh, lebih lagi, oh,
nyanyikan sama-sama. Lebih baik satu hari di pelajaranmu daripada 1000 hari di tempat lain, memujimu, menyembahmu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah suruh hidupku. Katakan urapanmu, urapanmu. Roh Kudus, Kau berkarya, angkat tanganmu sama-sama. Yes, satu yang kami mau mengalami pengalaman yang baru dengan Roh Kudus. New experience, fresh experience, personal experience with your Holy Spirit. Yes, sama-sama katakan urapanmu. Yes. Terus Tuhan Roh Kudus Kau berkarya. Satu yang ku rindu, bukan cuma sekedar kata-kata, bukan cuma sekedar nyanyian, tetapi kami mau bergerak di dalam kuasa ilahi. Nyatakan Tuhan, in this generation, let your glory reveals. Yes, lebih lagi, lebih lagi. Roh Kudus, satu yang ku bawa kami dalam dimensi supranatural itu. Surga nyata di muka bumi. Yes, yes. Urapanmu, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus. Nyanyikan sama-sama. Api kemuliaan-Mu membakar yang rindu untuk melayani-Mu. Katakan sampai seluruh gereja ini, sampai seluruh kota ini. Rindukan ini sama-sama yo. Dipenuhi api kemuliaan. Orang-orang yang rindu dipakai Tuhan lebih lagi luar biasa. Angkat tanganmu sama-sama. Roh Kudus jamah kami sekali lagi, lebih lagi. Biar belas kasih kami rindu Tuhan, melihat perkara-perkara surgawi terjadi lebih lagi di hari-hari terakhir ini. Yes, yeah. Roh Kudus api, apimu membakar hati
Api kami Tuhan membakar hatiku yang rindu untuk melayan sampai seluruh. Katakan hidup kami, hidup kami. Katakan keluarga kami dipenuhi terus angkat tangan tinggi-tinggi, angkat tangan tinggi-tinggi, katakan sama-sama. Sampai seluruh gereja kami, gereja sampai seluruh kota kami Tuhan dipenuhi api kemuliaan Tuhan. Sekali lagi sampai seluruh, terus angkat tangan sama-sama. Sampai seluruh hidup kami tempat ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Boleh gak pakai waktu 1 menit ke depan berbahasa roh sama-sama? Kirana nama siapa kami mau mengalami pengalaman baru dengan Roh Kudus. Bukan cuma sekedar bernyanyi, tetapi ada agenda Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, karya Roh Kudus, karunia Roh Kudus, karakter Roh Kudus dinyatakan dalam hidup kami. Kira raba siapa karena raba siapa. Oh, tidak hanya kami mendengar, tapi kami melihat karya Roh Kudus itu nyata. Terjadi gebrakan baru di pujian penyembah di tempat ini. Yes, yes, yes. 30 detik lagi, 30 detik lagi. Yes. Terus Tuhan Kau berkarya. Dimuliakan. Sampai tepuk tangan sama-sama. Come on, come on, come on. Ditinggikan, your name be lifted up, Yesus Tuhan. You are my King, my Lord, Engkau. Yes, 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 yes. Yang bertata, yang berkuasa, amin. Yesus Tuhan, oh. Sampai terus tepuk tangan sama-sama. Tanpa piano, semua nyanyi dari hidup, come on. Dimuliakan. Yes, yes. Yesus Tuhan, Engkau bekerja lebih dari musik Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan nyata. Kami nyanyi dari hidup kami. Oh, yang berkuasa. Yes. Yesus Tuhan.
Katakan Yesus Tuhan, sampai terus tepuk tangan Yesus. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Raja. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat, paling dahsyat, paling dahsyat, paling ekspresif. Come on. Terus. Ada kegirangan, ada sorak-sorai di rumah Tuhan. Yes. Mulai malam hari ini penyembahan kami menjadi penyembahan yang hidup. Sebab kami menghidupi penyembahan. Gak cuma kami menyanyikannya, gak cuma kami mengatakannya. Dimulai dari ketika kami sering merenungkan kebaikan, kesetiaan, pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami merenungkannya, kami gak mau berhenti nyembah Tuhan terus. Keintiman yang kuat terjadi di tempat ini dalam hidup kami. Pelayanan yang penuh dengan kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kami. Setiap orang percaya engkau dipenuhi oleh kuasa dari Tuhan. Bukan cuma sekedar aktivitas natural. Tapi ketika Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita, yang supranatural akan terjadi di hidup. Dia bisa pakai setiap kita. Karena setiap kita adalah kepanjangan tangannya. Mari Tuhan lawat kami. Kami gak mau cuma sekedar nyanyi main musik. No. Penyembahan surgawi yang penuh dengan kuasa itu. Terjadi di tempat ini. Lebih powerful dari sebelumnya. Nyatakan di tempat ini kami haus, kami lapar itu Tuhan. Dan yang terakhir, biar kami kembali diingatkan kami ada untuk menyelesaikan agendanya Tuhan. Apa yang Tuhan mau buat kami secara personal. Dalam pernikahan, pekerjaan, apapun yang kami lakukan hari-hari ini. Biar kami menuntaskan agendamu, mimpimu Tuhan selama kami hidup. Bukan bicara kami bisa dapat apa. Tapi setiap kali kami dipercaya sama Tuhan, Tuhan mau apa? Berbicaralah sama kami. Mari Tuhan. Jamah hati kami. Kami percaya hari ini momentum yang baru. New season. Musim yang baru. Terjadi buat departemen pujian penyembahan di tempat ini. Bangkit kembali. Bangkit di dalam keintiman. Bangkit di dalam kuasa Tuhan. Bangkit di dalam ketaatan sama Tuhan. Terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa sekali lagi buat para pemimpin yang ada di tempat ini. Biar kami benar-benar jadi orang yang pelayan-pelayan yang mendukung para pemimpin kami. Kalau ada hubungan yang bermasalah, ada gesekan yang belum terselesaikan. Tuhan kami minta hari ini kasih-Mu memulihkan hati yang pahit, hati yang kecewa. Dijamah sama Tuhan hari ini. Hati yang keras Tuhan lembutkan saat ini. Biar kami mendukung kegerakan yang ada. Berikan para pemimpin dan kami semua hikmat dari surga. Supaya ketika kepercayaan Tuhan itu nyata dalam hidup kami bisa mengelola segala sesuatu dengan baik. Ada kreativitas surga dinyatakan dalam hidup kami. Limpahkan buat teman-teman di tempat ini mazmur yang baru. Lagu-lagu yang personal yang Tuhan titipkan bagi setiap kami. Tuhan kau bisa nyatakan bagi gereja di tempat ini. Pakai Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa sekali lagi biar di tempat ini ada kesatuan ilahi. Ada kerukunan di tempat ini. Kami di sini bukan berkompetisi, tapi kami di sini sedang bersinergi. Kami rindu sekali lagi Tasikmalaya dilawat Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bangkitkan kami Tuhan, laskar imam penyembah ini. Bangkitkan kami. Supaya setiap orang yang datang ke tempat ini, mereka mengalami hadirat surgawi yang mereka gak pernah bisa rasakan di tempat yang lain.
Dan kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah, hadirat surga itu memenuhi hidup kami. Sehingga kemanapun kami melangkah, banyak orang bisa merasakan damai dari Tuhan. Banyak orang bisa merasakan sukacita. Banyak orang bisa merasakan kekuatan dari Tuhan. Yang melampaui segala akal manusia. Terima kasih Tuhan. Tuhan Kau dahsyat. Terima kasih. Kami orang biasa, tapi kami punya Tuhan yang luar biasa. Pakai kami, selagi kami masih hidup. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Tuhan. Hidup kami, pelayanan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus yang tahu diri, yang mau terus kasih persembahan yang terbaik dari hidupnya. Katakan sama-sama, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Yes, silakan duduk kembali.